kan kudusnya tetap sama toh saudara ya. Karena saya pernah satu kali ibadah di sebuah gereja dan Pak Gembalanya bilang, Pak nanti kalau khotbah jangan turun-turun ya Pak. Saya pikir ya sudah saya ikutilah. Setelah firman semua selesai ibadah saya baru tanya, Pak kenapa nggak boleh turun? Soalnya kalau turun dianggap nggak kudus Pak, katanya begitu. Oh oke. Tapi kalau di sini semua kita kudus saudara ya. Saya akan mengajak saudara terlebih dahulu untuk merenungkan akan hidup kita masing-masing. Bagaimanapun kita harus tahu bahwa kita ini adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, Dia menyayangi dan mencintai kita itu bukan hanya untuk hal-hal yang luar biasa aja. Ya, hal-hal yang sepele sekalipun itu Tuhan bisa berikan. Kemarin hari ini tadi pagi ada pemberkatan pernikahan daripada Bobby dan Yuli. Dan kemarin malam itu ibadah untuk keluarga. Dan saya dengan teman-teman hadir. Dan kemudian setelah ibadah ada ramah tamah, ada makanan dan lain sebagainya. Nah selesai makan ada snack saudara. Jadi sebenarnya aturannya katanya harusnya snack dulu baru makan gitu kan. Tapi karena snacknya ngantri panjang ya saya ambil makan dulu saudara ya. Dan kemudian setelah itu saya tuh lihat makanan atau snack itu yang sebenarnya itu biasalah saudara. Cuman kalau nggak salah sosis Solo lah atau apalah lumpia isi ayam. Dan itu bukan sesuatu yang gimana gitu kan. Saya lihat dan kemudian saya mau ambil saudara. Waktu saya mau ambil, penuh, ngantri panjang. Jadi saya tuh, sudahlah ngapain gitu kan. Ya, cuman dalam hati kok pengen gitu kan, tapi saya sudahlah. Cuman snack aja kok pakai maksa gitu kan. Ya, singkat cerita akhirnya saya duduk. Saya nggak pusingin lagi soal snack itu. Dan tiba-tiba saya lupa ada seorang yang bawain saya snack isinya lumpia itu saudara. Ya buat saya melihat gitu cuman pikir ya cuman masalah lumpia aja loh. Ya toh? Tapi kadang-kadang kita ini enggak pernah mau nyadari hal ini. Dan kita berpikir bahwa kalau Tuhan itu harusnya lakukan yang besar aja, yang kecil kita bisa urusin. Saudara, sebenarnya hidup kita itu Tuhan mau ngurusin dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Cuman kita selalu pengennya sok mendahului Tuhan. Dan kita berpikir bahwa kalau kita dapat lakukan ini, lakukan itu, Tuhan disukakan. Padahal belum tentu. Kalau bukan karena Tuhan yang intervensi hidup setiap kita, maka semuanya itu akan menjadi kesia-siaan. Nah hari ini saya akan ajak saudara untuk lihat satu kebenaran firman Tuhan dari Amsal saudara ya. Amsal. Dan sejujurnya firman malam hari ini adalah firman yang diminta oleh salah seorang leader di tempat ini untuk saya kupas firman ini. Tapi percayalah saudara, saya tidak akan pernah mengkhotbahkan sesuatu yang atas permintaan siapapun juga. Hari ini pun kalau saya mau kupas hal ini, karena memang dari kemarin saya sudah doakan dan Tuhan bilang kupas itu nah. Ya sudah saya kerjakan saudara ya. Jadi kalau habis ini ada saudara pikir, wah nah kalau gitu saya bisa titip khotbah ini. Ya kan minta khotbah soal berkat. Saya bilang kalau bukan atas kehendak Tuhan saya nggak akan mau khotbahkan saudara ya. Nah hari ini saya akan ajak saudara lihat bagian ini. Amsal Fatsal yang ke-6. Saya akan bacakan terlebih dahulu dari ayat yang pertama. Hai anakku, jika engkau menjadi penjamin bagi sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang asing, dan engkau telah terjelat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu, buatlah begini, hai anakku. Sampai di sini dulu. Dua ayat ini menjelaskan bahwa ada sebuah persoalan yang tanpa sadar seringkali terjadi di dalam hidup setiap kita. Kalau di terjemahan yang umum yang kita miliki dikatakan bahwa kalau engkau itu jadi penjamin hutang,
Nah sebenarnya firman ini bukan hanya bicara soal hutang. Poin yang pertama yang kita perlu ketahui adalah bahwa Tuhan mengingatkan kepada setiap kita lewat Salomo, bahwa setiap kita ini tidak ditetapkan oleh Tuhan sebagai pahlawan. Makanya jangan sok jadi pahlawan, saudara. Ada banyak orang tanpa sadar hidupnya mau sok jadi pahlawan. Merasa punya sesuatu yang hebat, yang dapat diandalkan dan berpikir bisa nolong orang. Padahal belum tentu dengan pertolongan kita itu menyelesaikan masalah, saudara. Seringkali yang kita lakukan hanya karena perasaan kita sendiri ikut nanggung, saudara. Saya bisa bicara hal ini bukan karena apa-apa. Karena sejujurnya seringkali itu terjadi, saudara. Punya maksud betul, punya maksud baik, tapi endingnya malah jadi nggak baik, saudara. Kenapa bisa demikian? Karena sok mau merasa jadi pahlawan. Padahal firman Tuhan berkata, Tuhan itulah yang jadi pahlawan buat hidup setiap kita. Dialah yang menjadi pembela dalam hidup setiap kita. Saya akan buka dari Sefanya pasal yang ketiga. Ayat yang ke-17 dikatakan, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Jadi kita mesti tahu bahwa kita ini sebenarnya enggak ditetapkan Tuhan untuk menjadi orang yang lebih hebat dari Tuhan. Nah kenapa kok kita perlu memahami ini? Jangan sampai kita ini melakukan segala sesuatu karena kita berpikir kita mampu, kita hebat, tapi itu bukan atas kehendak Tuhan. Makanya saya bilang, mau tolong orang baik enggak? Baik. Tapi kalau menolong bukan karena kehendak Tuhan, itu akhirnya menjadi persoalan berikutnya. Kita mesti ngerti bahwa Tuhan itu pribadi yang selalu ingin dimuliakan di dalam setiap perjalanan hidup kita. Kita mesti ngerti bahwa dia adalah pribadi yang suka dan sangat dan harus untuk selalu disanjung, dipuji, disembah, dan ditinggikan di atas segalanya. Nah bagian ini itu tidak akan pernah berubah, saudara. Makanya kenapa kita ini perlu terus mengingat bahwa hidup setiap kita ini ditebus dan dibayar lunas oleh karena kasih Tuhan atas hidup kita. Bukan karena kita, saudara. Percayalah, saudara. Ketika nanti pulang ke surga, ya, silahkan datang kepada Tuhan dan tanyakan kepada Dia, apakah aku ini diselamatkan karena ada nilai positif dari hidupku yang layak untuk aku diselamatkan? Saudara boleh bertanya itu. Saudara boleh berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku ini bisa masuk surga sekarang ini apakah karena perbuatan baikku? Ya, saya percaya bukan karena itu, saudara. Mungkin saudara bertanya, mana buktinya? Saudara ingat ketika Yesus disalib, ada dua orang di samping kanan dan kirinya, ya kan? Dan yang satu berkata, ingatlah akan aku. Cuman ngomong gitu loh, saudara. Dan Yesus berkata apa? Engkau bersama dengan aku saat ini. Ada anugerah yang diberikan. Jadi dengan kata lain bukan pros berarti, wah ya kalau gitu saya hidup sia-sia merosal aja lah Pak. Udah nakal aja lah mulai hari ini, toh nanti keselamatan masuk surga ya Tuhan yang tentukan, bukan itu, saudara. Tapi kita ini disadarkan bahwa perjalanan hidup kita itu semua atas penentuan Tuhan. Masalahnya kita mau berkaca dari firman Tuhan, melihat dari sudut pandang Tuhan, atau mau terus melihat daripada kekuatan kita sendiri. Tapi seringkali manusia terus merasa bahwa dirinya itu hebat, dirinya itu luar biasa. Minggu kemarin, ya Pak Stefanus Karnadi, hari ini dia nggak datang lagi, banyak tugas, saudara. Dia ngomong ke saya, dia mendapatkan informasi daripada salah satu saudaranya tentang media sosial di Getsemani ini. Dan dia bilang begini, Pak, ternyata Pak, viewer daripada media kita itu jauh jumlahnya lebih besar daripada yang kita pikirkan. Nah saya lihat gitu, terus dia kirimin foto, dia screenshot, ya kan, berapa yang melihat dan lain sebagainya.
Jujur saudara, dalam hati ini saya bilang gini, Tuhan, ini kalau saya nggak jaga hati ini enggak beres. Karena akhirnya tanpa sadar kecenderungannya nanti akan mengacu bukan kepada Tuhan, tetapi kepada apa yang manusia inginkan. Nah akhirnya saya bilang ke Pak Steve, ya sudah Pak, semua itu anugerah Tuhan. Dan terus terang saya delete ya kiriman gambarnya itu. Ya, pesannya juga saya delete karena buat saya berpikir, saya mikir, ini kalau kita tidak jaga hati, kita ini akan menjadi seorang yang merasa hebat. Padahal sebenarnya kita tidak butuh pengakuan dari manusia siapapun. Hidup setiap kita mungkin orang berkata, engkau hebat, engkau luar biasa, doamu mujarab, yang kamu doakan terjadi. Tapi kalau Tuhan melihat hidup kita dan berkata, siapa kamu Tona? Nah, kita mau apa? Nah firman hari ini berkata, jangan pernah merasa kamu memiliki sesuatu yang dapat kamu andalkan. Jangan pernah sok merasa kamu tuh punya kehebatan. Biar aja. Kalau Tuhan pakai kita dengan begitu dahsyat, ya biar aja. Tapi enggak usah terus kemudian kita berbangga dengan semua yang kita kerjakan. Apalagi kita berani menanggung orang lain seolah-olah mau jadi pahlawan. Nah ini seringkali terjadi saudara. Ya, saya banyak jumpai orang-orang itu ya merasa bahwa punya kemampuan gitu kan. Akhirnya menolong, memberikan sebuah jalan keluar. Ya, tapi endingnya akhirnya malah jadi salah saudara. Nah kembali kita mesti terus jaga hati. Supaya kita ini tidak menjadi orang yang terus terang merasa mampu, merasa hebat, punya amunisi, kekuatan, yang pada akhirnya sebenarnya itu enggak ada manfaatnya. Di sisi lain seringkali kita juga mungkin melakukan ada hal-hal tertentu dalam hidup ini. Ya, orang minta didoain, dengan gampang kita doain. Saudara hati-hati loh saudara. Yang kedua, saya juga belajar bahwa ternyata ketika kita mau lakukan sesuatu pun kalau bukan karena kehendak Tuhan, ya semuanya sia-sia. Enggak ada gunanya saudara. Maka firman Tuhan ini jelas berkata, bahwa sebenarnya setiap kita itu tidak dipercaya Tuhan, tidak mau Tuhan menjadikan setiap kita menjadi orang yang dapat melakukan segala sesuatu, menjamin bahkan sebagai seorang pahlawan, membuat sebuah persetujuan yang tidak sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Memang agak kejam saudara sepertinya. Tapi ingat, hidup kita ini kan ditetapkan oleh Tuhan yang sudah menebus dan bayar lunas hidup kita. Jadi kalau bukan karena Tuhan yang memerintahkan kita, jangan pernah lakukan itu saudara. Sekalipun kita berkata lupa itu kan baik, itu kan mulia, tidak ada salahnya lah Pak. Iya secara manusia memang tidak ada salahnya. Tapi di hadapan Tuhan, itu menjadi sebuah kesalahan yang fatal. Saudara. Jujur saudara, manusia sekudus apapun, tetap hitungan itu masuk di pikiran saudara. Ya, saudara jadi jangan bilang, oh kalau gitu berarti sudah hebat ya Pak, siapa yang bilang. Ya, kalau kita pergi ke sebuah kota, mau naik kendaraan sendiri, mau naik kendaraan umum, ya kan, pasti ada pengeluaran, ya kan, dan pengeluarannya kan harus dibayar di muka, enggak boleh dicicil kan begitu saudara. Saudara mau pergi ke Surabaya, perginya seminggu Pak, pelayanannya berapa hari? 1 hari, loh kok seminggu? Ya soalnya saya mampir-mampir Pak, supaya ngirit, ya kan, jadi nanti mampir Kudus dulu, ya kan, nanti cari omprengan apalagi mampir lagi kan ya enggak begitu saudara. Walaupun begitu tetap ada pengeluaran saudara. Artinya dalam setiap pelayanan ada pengeluaran. Nah, waktu Tuhan bicara begitu, saya terus terang bilang begini, Tuhan kalau memang ini engkau yang mengatur dan menetapkan dan memberikan bukti. Karena saya enggak mau lakukan itu karena perasaan saya. Nah singkat cerita saya jalani hal itu saudara. Dan memang tidak mudah ya saudara, tidak mudah. Saya coba jalani itu walaupun sejujurnya selama ini Tuhan percayakan untuk saya melayani dimanapun,
saya nggak pernah berpikir soal yang namanya persembahan kasih itu, saudara. Nggak pernah mikir soal itu. Tapi entah kenapa ketika ada sebuah perintah baru dari Tuhan, tiba-tiba hati ini dan pikiran berubah. Padahal sebenarnya sebelumnya nggak ada masalah, saudara. Nah singkatnya akhirnya sudah saya lakukan itu. Dan pembuktiannya adalah dari beberapa kali ketika Tuhan bicara tentang hal itu dan saya coba lakukan, itu di beberapa tempat di mana saya melayani. Mereka tuh ngomong begini, Pak, terima kasih ya Pak. Baru kali ini saya mengundang seseorang dan kemudian persembahannya dikembalikan. Jujur Pak, buat kami untuk ngumpulin persembahan ini susah payah Pak. Karena gereja kami ini lagi krisis, lagi kekurangan. Dan itu terjadi beberapa kali saudara. Dan itu membuat saya berkata, oh memang betul ini yang jadi Tuhan mau. Nah ketika saya coba jalani itu, mungkin saya bertanya, lah terus gimana Pak? Ya, dengan apa yang Bapak harus jalani dan hidupi, saudara dalam anugerah Tuhan, justru Tuhan melimpahkan dengan segala yang terbaik menurut cara Dia, bukan dengan kekuatan yang saya miliki. Tapi sekali lagi kuncinya adalah hidup sebagai pribadi yang taat di hadapan Tuhan. Dan saya lakukan itu tidak berbangga dan berkata, lu aku bisa kan. Enggak saudara. Karena saya harus tahu bahwa yang namanya seorang hamba itu harus belajar mengikuti apa yang menjadi maunya tuannya di dalam dirinya. Karena ketika konsep ini terjadi, maka tuannya itu akan berpikir yang terbaik untuk setiap hamba-hambanya. Kalau saya bicara soal hamba, itu bicara tentang kita semua. Bukannya seorang figur pendeta, gembala sidang, pelayan Tuhan, bukan. Tapi saudara sebagai seorang pekerja sekalipun, kalau saudara menyadari bahwa hidupmu adalah hamba di hadapan Tuhan, maka Tuhan itu yang akan mengatur semua yang terbaik di dalam hidupmu. Pekerjaan yang kau miliki, jangan pernah kau banggakan saudara. Apa yang kau kerjakan dan menjadi berhasil, jangan pernah kau berkata, oh ini karena usahaku. Ini karena aku memang bisa menjadi pahlawan di perusahaanku. Saudara, bukan itu yang menjadi keinginan Tuhan. Justru ketika kita makin dipercaya oleh Tuhan, kita harus makin menyadari bahwa hidup setiap kita ini tanpa Tuhan tidak akan pernah ada artinya. Kembali firman berkata tadi, saudara, bahwa ketika engkau menjadi penjamin dan membuat persetujuan dengan orang asing dan engkau terjerat dalam perkataan mulutmu. Nah ini hati-hati saudara. Seringkali mulut ini gampang ngomong saudara. Tapi realitanya tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Makanya kita ini mesti jaga mulut kita. Saudara. Tiap kali ada orang mau terlibat pelayanan di Getsemani, ketika mereka datang ngomong dari A sampai Z, cerita tentang panggilan, cerita tentang mimpi, cerita tentang apapun, ya. Selalu saya cerita dan bilang ke mereka tentang yang paling buruk di tempat ini. Saya tidak pernah bilang kepada mereka bahwa oh kalau kamu dulu di gua singa, sekarang kamu masuk kandang monyet, begitu enggak saudara. Tapi saya justru bilang mereka, oh kalau kamu dulu di gua singa, sekarang kamu di buaya. Karena buat saya lebih baik saya ngomong tidak baik, tapi realitanya kamu melihat yang baik. Daripada kita ngomong semua yang baik, tapi endingnya mengecewakan saudara. Tapi seringkali manusia lakukan itu. Tanpa sadar kita membuat promosi, yang pada faktanya promosinya tidak sesuai dengan realitanya. Ini mulut ini ya bahaya sekali saudara. Makanya saya kan berulang kali bilang ya. Saudara dengar khotbah boleh. Saudara dapat renungan boleh. Saudara dapat potongan khotbah juga tidak ada salahnya. Tetapi saudara harus memastikan hidup pribadi saudara ini punya bergaul karib dengan Tuhan. Lewat firman-Nya, pribadi lepas pribadi. Karena mulut orang itu bisa begitu manis.
tetapi pada kenyataannya belum tentu seperti apa yang dia ucapkan, saudara. Apalagi hari-hari ini, banyak gereja Tuhan. Saya kadang-kadang berpikir, kenapa gereja harus mempromosikan dirinya dengan kekuatan yang mereka miliki. Pada sejujurnya, kalau kita sebagai umat yang sehat secara rohani di hadapan Tuhan, ketika kita datang beribadah, yang kita cari itu bukan hal yang lahiriah. Tetapi yang kita cari adalah sesuatu yang rohani, yang membuat kita makin kuat, yang membuat kita makin dewasa, yang membuat kita makin sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak berani menguasai akan mulut kita ini, padahal firman Tuhan berkata, hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah. Artinya ada suara yang keluar dari mulut ini. Kalau mulut ini enggak benar, itu akan mematikan hidup kita. Mematikan hal rohani, dan endingnya pasti akan mematikan hal yang jasmani. Nah, kita mesti kontrol itu. Makanya saudara, dalam situasi-situasi yang sekarang sedang terjadi di bangsa kita ini, ya, kita mesti ngerti bahwa sekali lagi, Tuhan sedang mencari orang-orang yang memiliki hati yang murni. Nah, hati yang murni itu akan terwujud dan terbukti keluar daripada setiap perkataan mulut orang tersebut. Makanya kita mesti tahu, saudara, bahwa orang itu benar atau tidak, orang itu murni atau tidak, itu tergantung daripada perkataan mulutnya. Nah, hari ini saudara coba cek sendiri, dalam setiap perkataan mulut yang kau miliki, apakah benar-benar apa yang kau sampaikan, yang katakan itu keluar daripada hati yang paling dalam. Atau hanya karena saudara ingin menjadi orang-orang yang dipuji, orang-orang yang dihormati, orang-orang yang disanjung, dan lain sebagainya. Saudara. Hati-hati saudara. Jangan sampai itu menjadi sebuah jebakan dalam hidup setiap kita. Nah, saya berdoa malam hari ini buat umat Tuhan di tempat ini. Saudara benar-benar berjalan sebagai pribadi yang tidak pernah lagi membanggakan akan kekuatan dan kehebatan yang kau miliki. Dan jangan pernah berdiri sebagai seorang pahlawan. Dan belajar untuk terus menjaga mulut dalam setiap perkataan apapun. Biarkan itu didapati seperti yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Nah, lalu caranya bagaimana? Nah, ayat berikutnya, saudara. Dikatakan begini, saudara. Buatlah begini, hai anakku, dan lepaskanlah dirimu, karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu. Berlututlah dan desaklah sesamamu itu. Janganlah membiarkan matamu tidur, dan kelopak matamu mengantuk. Lepaskanlah dirimu seperti kijang dari tangkapan, seperti burung dari tangan pemikat. Nah, kalau saudara menyadari bahwa hal tersebut terjadi dalam hidupmu, tanpa sadar perilakumu itu seperti orang yang mau jadi pahlawan, engkau melakukan sesuatu yang seolah-olah engkau lebih hebat dari orang lain, bahkan engkau menjamin hidupmu atau menjamin orang lain untuk seolah-olah hidup mereka layak dan lain sebagainya, bahkan bukan atas kehendak Tuhan. Hal pertama yang saudara harus lakukan adalah saudara harus belajar bertekuk lutut di hadapan Tuhan dan mengakui akan kesalahan yang saudara pernah lakukan itu. Apapun itu. Tapi yang jadi persoalan buat setiap kita orang Kristen adalah seringkali untuk kita bila lakukan hal ini, itu adalah sesuatu yang sangat sulit. Kenapa? Karena harga diri. Harga diri. Makanya kalau kita kumpul dengan orang-orang yang saya bilang mereka adalah orang-orang yang
hidup dengan cara Tuhan dalam kesederhanaan, dalam hal-hal yang sangat-sangat minim. Itu seringkali dapat membuat kita ini meluluhkan akan harga diri kita. Tapi kalau kita banyak kumpul dengan orang-orang yang selalu membanggakan dengan kekuatannya, ya akhirnya atmosfernya akan seperti itu. 3 hari, 4 hari kemarin saudara, dari hari Senin sampai dengan hari Kamis, saya ada di Bali dan saya ke Bali ini bukan karena seminar, bukan karena ada KKR, tapi kali ini ke Bali karena nemenin, dampingin untuk teman-teman hamba-hamba Tuhan dari pedesaan yang mereka belum pernah pergi ke Bali, saudara. Jadi kurang lebih kemarin ada 96 pasang suami istri. Dan sebagian besar daripada mereka itu ketika mereka bersaksi, mereka belum pernah naik pesawat, saudara. Ada satu kesaksian lucu, masuk pesawat, terus tiba-tiba dapat duduk di pinggir jendela, saudara. Akhirnya yang terjadi ribut minta tukar. Kenapa minta tukar? Karena takut jatuh, katanya begitu. Ya wajar lah saudara ya, namanya orang belum pernah naik pesawat gitu loh saudara. Jadi duduk dekat jendela berpikir kalau di jendela nanti kena angin atau apa bisa jatuh gitu saudara. Yes, itulah banyak kesaksian sih saudara. Tapi yang saya lihat begini, bahwa ketika mereka bersaksi, mereka cerita tentang bagaimana mereka itu berjuang dalam pelayanan, mereka berjuang dalam hal panggilan yang mereka ditetapkan oleh Tuhan. Saya berpikir, tidak mudah saudara. Tidak mudah. Tapi saya melihat mereka ini orang-orang yang mau belajar hidup sebagai hamba dalam ketulusan dan kemurnian hati. 2 kesaksian yang membuat saya bilang Tuhan memang kau tuh luar biasa. Ada seorang opa, dia umur kurang lebih sekitar 70 tahun lah kalau tidak salah. Dia cerita, dia bilang saya ini pendeta dari daerah desa, ya, dan saya tidak punya banyak jemaat, hanya sekian saja, cukup sedikit saudara. Dia bilang untuk pendapatan, untuk makan aja itu mikirnya bukan minggu ke minggu, tapi hari ke hari saudara. Ya karena memang sangat-sangat berkekurangan. Tapi dalam perjalanan mereka melayani Tuhan dalam panggilan yang Tuhan percayakan, dia cerita anak-anaknya ini, dia punya 2 orang anak, yang hari ini mereka sudah lulus daripada kuliahnya dengan nilai terbaik di 2 universitas besar di Indonesia. Dan si opa ini cerita dengan sedikit mencucurkan air mata. Dan dia bilang, kalau bukan karena Tuhan, tidak akan pernah mungkin. Tapi karena Tuhan, walaupun saya bukan orang yang terkenal dan tidak ada orang yang kenal saya, tapi Tuhan angkat hidup ini seperti yang Dia mau. Nah, ketika saya mendengar itu, saya bilang begini, memang Tuhan ya, kalau kita mau belajar dari orang-orang yang demikian, sebenarnya hidup kita ini akan menyadari kita tidak bisa banggakan apapun. Karena Tuhan bisa berkarya dengan caranya kepada siapapun Dia ingin berkarya. Lagi-lagi ini bicara tentang bagaimana Tuhan mau mengintervensi seseorang. Bukan hanya kepada orang-orang yang dianggap hebat. Tapi justru karena orang-orang yang sederhana inilah bukti kasih Tuhan itu nyata. Dan itu membuktikan bahwa sebenarnya kita kalau punya apapun tidak dapat dibanggakan. Orang yang saya punya apa-apa, yang sederhana, yang tidak pernah berpikir tentang hal yang luar biasa, justru diangkat oleh Tuhan. Yang satu lagi bercerita, dia bilang, sekian bulan yang lalu, istri saya mimpi Pak.
Mimpi apa? Mimpi pergi ke Bali naik pesawat. Lalu saya bilang ke dia, sudahlah, biar kamu mimpi aja. Karena bagaimanapun sampai akhir hidup kayaknya kita nggak pernah pergi ke Bali. Orang naik kapal aja harus ngumpulin uang banyak-banyak baru bisa naik kapal. Apalagi naik kapal yang bisa terbang, dia bilang begitu saudara. Jadi waktu istrinya mimpi, istrinya cerita ke suaminya bilang, sudahlah nggak apa-apalah. Yang penting kamu sudah mimpi ke Bali walaupun belum pernah ke Bali. Tapi kemarin dia cerita, sambil perjalanan di bis dia bilang, hari ini jujur kalau boleh saya akan terus cubitin diri saya. Sebab saya tidak menyadari bahwa ternyata apa yang istri saya impikan itu jadi kenyataan. Buat saya pribadi saudara, saya makin melihat kita mau banggakan apa. Nah, jujur, saya kadang-kadang sedih dengan semua sepak terjang orang yang ada dalam pelayanan di kota besar hari ini. Makanya saya tuh kalau pelayanan beberapa kali di Jakarta sekarang, di Surabaya, kalau bisa saya ya sebisa mungkin pokoknya udah nggak terlalu banyak kumpul ngobrol-ngobrol macam-macam lah. Ya, kenapa? Karena kalau di Jakarta segala itu nanti kalau kumpul itu ya saudara, dengan gembala sidang, dengan para majelis penatua ataupun apapun sebutannya, selalu mereka tuh ngomongnya yang pertama, Pak, jemaahnya sekarang berapa? Itu sudah jadi pertanyaan yang wajib. Yang kedua yang ditanyakan apa? Pak, sekarang mobilnya ganti apa? Itu mesti ditanyain. Yang ketiga sekarang, Pak, kira-kira sekarang apa yang Bapak kerjakan itu sudah berhasil atau belum? Itu sudah 3 pertanyaan yang pasti wajib ditanyakan. Buat saya pribadi saya bilang ngapain? Tanyain hal-hal yang gak perlu itu ngapain? Nah, kalau mau jemaatnya mau 1.000, mau 2.000, mau 3.000 terus ngapain? Kebanggaan kita itu di mana gitu loh. Apa terus kalau jemaatnya makin besar, wah makin bangga, nanti kalau masuk surga dapat tempat yang paling nyaman gitu kan. Saya sampai ngomong ke teman saya, Pak, emang kalau jemaatnya makin besar itu nanti kalau masuk surga itu jalurnya khusus ya Pak. Karena seolah-olah ini menjadi sebuah hal yang wajib, saudara. Saya justru ngerinya kalau jumlahnya makin besar, kita makin lupa Tuhan, malah nggak masuk surga, saudara. Ya bukan berarti tidak boleh punya jemaat banyak, saudara. Tapi masalahnya untuk kita memiliki kerendahan hati, itu nggak mudah. Karena pride, harga diri ini seringkali lebih kuat dibanding apa yang harus kita pikul di hadapan Tuhan. Firman berkata, kalau kamu merasa hidupmu jadi pahlawan, kalau kamu merasa hidupmu bisa jamin orang, justru kamu harus merendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Dan kamu harus mengakui bahwa sebenarnya kamu tidak dapat lakukan apapun kalau bukan karena Tuhan yang melakukannya. Saya pribadi saudara, kalau dibilang pergumulan ada enggak? Ya pasti ada saudara. Kalau dibilang ada orang-orang yang perlu dibantu enggak? Ya pasti ada lah saudara. Tapi sekali lagi baik dalam pergumulan ataupun apapun yang kita harus lakukan, kembalikan kita ini porosnya kepada satu pribadi yaitu Tuhan. Dan bukan yang lain. Nah kalau saudara membiasakan hal ini, maka apapun yang kita akan kerjakan, tujuan akhirnya cuma satu, yaitu memuliakan akan nama Tuhan. Dan ketika Tuhan dimuliakan, percayalah saudara, maka perkenanan Tuhan itu akan turun dalam hidup kita. Dan Dia yang akan menuntun kita kepada semua yang terbaik saudara. Apapun itu. Yang berikutnya dikatakan, jangan membiarkan matamu tidur dan kelopak matamu mengantuk, lepaskanlah dirimu seperti kijang dari tangkapan,
seperti burung dari tangan pemikat. Ada sebuah hal yang penting dalam hidup ini hari-hari ini. Untuk kita tidak membiarkan yang namanya harga diri ini terus memuncak. Untuk tidak membiarkan yang namanya kebanggaan kita itu terus berkelanjutan. Kita ini harus benar-benar harus menyadarkan hidup ini. Bahwa hidup yang kita miliki itu murni hanya karena Tuhanlah yang memampukannya. Bukan karena kita, saudara. Hari ini kalau saudara ada di tempat ini, bisa hidup sehat, bisa hidup bahagia, walaupun ada pergumulan, bisa hidup sukacita, walaupun ada hari esok yang harus dilalui dengan tantangan yang tidak berhenti, kita harus tahu bahwa itu karena kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Saudara nggak perlu menyesali apa yang saudara jalani hari-hari ini. So, penyesalan itu tidak akan pernah menyelesaikan persoalan. Tapi pertobatan itu akan memulihkan segala sesuatunya. Firman jelas berkata, jangan pernah tutup matamu. Artinya, belajar terus pandang Tuhan. Dan yakin bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah dalam hidup setiap kita yang mengasihi akan Dia. Izinkan Tuhan itu menyatakan dirinya lebih lagi buat hidup setiap kita. Dan jangan pernah engkau berhenti untuk mencari akan Dia. Sebab ini waktunya justru kita makin mendekatkan diri kepada Tuhan. Apapun yang saudara harus lewati hari-hari ini, pandang Tuhan, berharap ke Tuhan. Kalau hati sih kita lihat dari firman ayat awal dikatakan, ya, engkau mungkin lakukan sesuatu yang seolah-olah kau jadi pahlawan, kau jamin hidup orang lain, kau tolong orang lain, padahal bukan kehendak Tuhan. Tapi engkau hari ini sedang menanggung akan persoalan tersebut, datang ke Tuhan, saudara. Kau bilang, Tuhan, ampuni aku. Kalau aku memiliki hidup yang sok mau hebat, hari ini sadarkan diriku, bahwa sebenarnya hidupku tanpa Engkau tidak akan pernah ada artinya. Bapak Ibu, saudara sekalian, saya rindu buat setiap saudara hari-hari ini untuk memiliki satu hidup itu yang menikmati akan penyertaan Tuhan. Kenapa saya sampaikan hal ini? Dalam beberapa kurun waktu terakhir ini, saya mendapatkan sebuah keluhan lah dari beberapa orang yang mereka dalam hidup mereka berkata, Pak, kok sepertinya saya ini lakukan sesuatu tapi kok Tuhan diam aja. Bahkan ketika saya lakukan itu seolah-olah kok tidak ada intervensi Tuhan, bahkan ketika saya melakukannya ujungnya juga akan jadi sebuah kesalahan. Dan tidak sedikit daripada mereka yang berkata, Tuhan apa masih ada ya Pak? Dan ini yang tanya kepada saya bukan cuma 1-2 orang loh saudara. Beberapa orang sudah mulai bertanya hal demikian. Mereka berkata, Pak, sampai hari ini ekonomiku kok belum pulih. Harus masih berjuang ini dan itu. Dan mereka berkata, apa Tuhan masih ada ya Pak? Tiba-tiba Tuhan ingatkan saya. Bahwa Tuhan berkata, apakah ketika nanti aku datang untuk kedua kalinya, aku akan masih mendapati iman itu ada di bumi atas setiap anak-anakku. Saudara, memang perjuangannya akan makin tidak mudah. Tapi percayalah, kerendahan hati dan takut akan Tuhan itu akan membuat hidup kita mengalami penyertaan Dia yang luar biasa. Penyertaan Tuhan bukan hanya bicara tentang hidup kita yang kemudian semuanya menjadi nyaman.
Betul bahwa janji Tuhan itu tidak akan pernah lewat, melainkan janjinya pasti digenapi dalam hidup kita. Tapi penyertaan Tuhan itu bicara bagaimana Tuhan selalu punya cara yang terbaik atas hidup setiap kita. Apapun yang saudara lewati dan jalani, ketika kita memandang kepada Dia, fokus kepada Dia, maka percayalah Dia tidak akan pernah tinggalkan kita. Jangan pernah ragu akan Dia, saudara. Jangan pernah lagi engkau berkata, kayaknya memang Tuhan sudah enggak ada. Hari ini, pulanglah dengan sebuah kepastian bahwa Tuhan itu tetap ada dan nyata dalam hidup setiap kita. Dan oleh karena itu, saya rindu setiap saudara, dari waktu ke waktu, dari minggu ke minggu, saudara yang rutin beribadah, mari kita sama-sama tumbuh makin kuat di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama memiliki sebuah iman yang makin kokoh. Tempat ini ada bukan untuk mempopulerkan 1-2 orang atau siapapun juga. Tapi tempat ini ada untuk setiap kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tanpa perjumpaan kita dengan Tuhan, maka semuanya itu akan menjadi sia-sia. Oleh karena itu hari ini, saya rindu untuk setiap saudara ketika saudara pulang dari tempat ini. Saudara memiliki sebuah kerinduan yang kuat di dalam hati saudara. Untuk membiarkan Tuhan menyertai hidup setiap kita senantiasa. Mari tutup Alkitab saudara. Ambil waktu sejenak saudara.